Ringkasan materi kelas 9 semester 2. Bab 9, Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. Dunia terdiri atas kurang lebih 30% daratan dan 70% lautan. Meskipun daratan lebih sedikit dibandingkan lautan, tetapi daratan berperan penting dalam kehidupan di bumi. Daratan terdiri atas lapisan-lapisan yang setiap lapisnya tersusun atas komponen berbeda. Lapisan paling luar yang dekat dengan manusia adalah tanah. Lalu, apa saja komponen tanah? Apakah hanya manusia yang tinggal di atas tanah? Yuk, pelajari ringkasan materi di bawah ini untuk mengetahui jawabannya. A. Peran tanah. Tanah adalah komponen penting dalam kelangsungan hidup di bumi, misalnya tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan unsur hara atau nutrisi dalam tanah berupa mineral-mineral dan air. Tanaman polong-polongan dan kacang-kacangan membutuhkan bakteri dalam tanah untuk membantu akar menyerap dan mengolah zat hara. Peran tanah bagi makhluk hidup yaitu tempat hidup hewan dan bakteri. Penyedia kebutuhan dan penunjang kesehatan manusia, penyedia dan penyaring air. Tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan darat dan mikroorganisme atau bakteri tanah. Penyedia kebutuhan dan penunjang kesehatan manusia. Berbagai aktivitas manusia dilakukan di atas tanah. Rumah sebagian besar manusia dibangun di atas tanah. Manusia menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan rumah. Banyak barang kerajinan dan perabotan rumah tangga terbuat dari tanah. Tumbuhan yang merupakan sumber pangan utama bagi banyak makhluk hidup tumbuh di tanah. Mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, menyimpan banyak logam, batu bara dan minyak bumi yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Emas, perak, timah, dan logam lain tersebar luas di dalam tanah, tetapi hanya beberapa wilayah Indonesia yang tanahnya mengandung logam tersebut. Batu bara dan minyak bumi tersimpan dalam tanah, sehingga perlu dilakukan penambangan dan pengeboran untuk mendapatkannya. Penyedia dan penyaring air. Sumber air berada dalam tanah, namun banyak yang terdapat di atas tanah seperti danau, sungai dan laut. Untuk memperoleh air tanah, harus menggali tanah sampai beberapa meter untuk membuat sumur. Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Air bersih yang berasal dari tanah dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak oleh manusia. Rumah tangga dan industri menghasilkan limbah berupa air. Air limbah ada yang diolah dan ada juga yang langsung dibuang ke tanah. Polutan yang masuk ke tanah melalui air atau langsung masuk dapat dinetralkan dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Karena di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau senyawa berbahaya menjadi lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. B. Peran organisme tanah. Organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah. 80 sampai dengan 100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Berikut contoh organisme tanah yaitu cacing tanah. Dekomposer. Organisme tanah melakukan dekomposisi atau penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya, daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati menjadi materi organik yang lebih sederhana. Membantu pelapukan bantuan menjadi bahan anorganik atau mineral tanah.
Materi organik dan mineral dalam tanah disebut zat hara atau nutrisi bagi tanaman. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Reaksi kimia dalam tanah. Bakteri dalam membantu reaksi penguraian materi organik. Misalnya bakteri Nitrosomonas yang membantu reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat. Senyawa yang dibutuhkan tumbuhan. Mikoriza yaitu jamur yang membantu penyerapan unsur hara berupa fosfor pada tanaman. Pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian. Penguraian herbisida dilakukan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah tinggi. Racun dan polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat terkunci di tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Polutan tersebut tidak menyebabkan polusi bertambah parah. Pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah normal tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan serta tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu predator dan mangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Mempengaruhi tekstur tanah. Berdasarkan teksturnya, tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Jenis tanah ditentukan berdasarkan jumlah partikel penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Partikel yang terdapat dalam tanah adalah pasir, liat, dan debu. Berikut klasifikasi tekstur tanah berdasarkan ukuran partikel. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah, merupakan ukuran proporsi relatif yang menyusun tanah. Tanah memiliki ukuran partikel berbeda-beda, sehingga dapat digolongkan menjadi tanah lempung, tanah liat, pasir, dan tanah campuran dari ketiganya. Jenis tanah diberi nama berdasar ukuran partikel utama atau kombinasi dari ukuran partikel yang paling melimpah. Contohnya, tanah liat berpasir dapat dibuat menjadi pita yang tipis, panjang dan terasa berpasir, sehingga kita dapat mengetahui bahwa tanah tersebut tersusun atas tanah liat dan pasir. Pembentukan tekstur tanah dibantu organisme seperti cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel tersebut dari batuan. Akar tumbuhan mampu menembus batuan karena mengeluarkan zat asam, sehingga secara kimiawi dapat membantu pelapukan batuan. Tanah dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya yang juga mempengaruhi sifat-sifatnya. Tanah pasir memiliki tekstur berbutir sehingga memiliki porositas tinggi. Kurang dapat menyimpan atau menahan air karena air mudah mengalir melewati celah-celah cukup besar. Tanah liat tersusun atas partikel-partikel sangat kecil sehingga tanah liat dapat menyimpan air lebih lama. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan atau aliran air lambat ketika tanah liat diberi air. Sifat tanah mempengaruhi kemampuannya menyediakan nutrisi dan air yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan di atasnya. Tanah yang subur memiliki perpaduan tanah lempung, liat, dan pasir yang hampir sama. Sifatnya sangat menguntungkan tumbuhan di atasnya sebab tanah liat sulit ditembus air, maka kandungan air tanah dapat terjaga.
Adanya pasir menguntungkan karena akan memiliki pori-pori cukup besar sehingga memudahkan sel-sel akar mendapatkan oksigen. Perbedaan tanah liat dan lempung yaitu tanah liat merupakan tanah lentur, sulit ditembus air, berwarna lebih terang dari lempung, tidak banyak campuran pasir dan batuan kecil, dimanfaatkan sebagai bahan utama produk gerabah dan keramik. Tanah lempung adalah tanah yang terdiri atas campuran pasir, tanah liat, dan debu dengan jumlah hampir sama. Pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan partikel-partikel tanah yang menjadi suatu gumpalan. Partikel-partikel tanah direkatkan oleh perekat seperti bahan organik yang dihasilkan organisme tanah. Lendir yang dihasilkan organisme tanah bercampur dengan tanah membuat partikel tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik menunjang kehidupan dan pertumbuhan organisme tanah. Jamur di tanah juga membantu pembentukan gumpalan tanah. Struktur dan kegemburan tanah saling berkaitan. Organisme tanah mampu membuat pori-pori tanah yang dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah, aerasi. Pori-pori tanah terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah berguna meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup, sangat baik menunjang pertumbuhan tanaman. C. Proses pembentukan tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk. Penguraian bahan organik, mineral, air dan udara. Tanah terbentuk karena pelapukan fisik, kimia dan biologis. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan yaitu iklim, sinar matahari, curah hujan yang mempengaruhi suhu bumi sehingga mempercepat pelapukan batuan. Pelapukan biologis dibantu mikroorganisme tanah dan tumbuhan. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah yaitu tipe batuan, topografi atau relief tanah suatu daerah. Untuk membentuk tanah setebal beberapa sentimeter, dibutuhkan waktu ribuan tahun. Ketika tanah digali sampai dalam, biasanya tampak lapisan-lapisan tanah, horizon tanah, yang memiliki gradasi warna berbeda. Berikut lapisan-lapisan tanah, bagian paling atas. Tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air dan mineral dari tanah, namun rentan kehilangan kandungan mineral dan nutrisi akibat kejadian alam seperti hujan, banjir, tanah longsor dan erosi apabila tidak ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Erosi adalah berpindahnya sebagian lapisan tanah, merupakan bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Terjadi akibat derasnya arus air yang melewati kawasan bertanah dan mengikis lapisan tanah teratas yang subur serta banyak dihuni organisme tanah. Sehingga yang tersisa adalah tanah kurang subur dan kualitas tanah kurang baik. Agar tanah terhindar dari erosi, yang dapat dilakukan adalah mengadakan reboisasi atau penanaman kembali tanah yang gundul dan tanah yang banyak dilewati arus air serta menerapkan terasering agar dapat menjaga hilangnya tanah akibat aliran air pada lahan-lahan yang miring. D. Komponen penyusun tanah. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami, tersusun dari campuran mineral, senyawa dan komposisi lainnya. Berdasarkan proses terjadinya, batuan ada tiga yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi. Batuan di dalam bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Udara. Meskipun tanah merupakan benda padat, tetapi pada tanah terdapat rongga-rongga berisi udara. Berikut contoh rongga udara dalam tanah. Rongga udara terdapat di antara partikel, butiran tanah.
di antara batuan tanah, di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi penguraian hewan dan tumbuhan yang telah mati. Daun yang gugur, ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang subur, karena humus memiliki tekstur gembur dan banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Kondisi tersebut menyebabkan akar memperoleh cukup udara dan mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. Humus juga mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Berikut contoh humus. Air, makhluk hidup yang hidup di tanah butuh kelembaban tanah. Kelembaban tanah disebabkan keberadaan air dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah menembus tanah dan mencapai akar. Mineral, ion positif dalam tanah yaitu kalium K+, kalsium Ca2+, dan magnesium Mg2+. Ion negatifnya yaitu nitrat NO3. Fosfat H2PO4 dan sulfat SO42 yang merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter tanah. Namun, tidak semua tanah sesuai untuk bercocok tanam. Tanah yang subur ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, sifat fisika dan kimia tanah. Sifat fisika mencakup tekstur dan struktur tanah. Yang mudah diamati untuk menentukan kesuburan tanah adalah warna tanah. Salah satu sifat kimia tanah yang menjadi indikator kesuburan tanah adalah derajat keasaman atau pH tanah. Tanah yang subur memiliki pH sekitar 7. Pada kisaran pH 7, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Warna tanah berkaitan dengan tingkat kesuburan tanah. Semakin gelap warna tanah, kandungan bahan organiknya tinggi. Warna tanah gelap menyerap panas lebih cepat dibandingkan warna terang. Karena banyak menyerap panas, kandungan air pada tanah gelap lebih cepat menguap sehingga tanah menjadi lebih cepat kering. Warna tanah berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Warna tanah mempengaruhi temperatur dan kelembaban sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, aktivitas organisme tanah, dan struktur tanahnya. Komponen organik, tanah merupakan tempat hidup dari beberapa makhluk hidup mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Saat ini petani banyak beralih pada pertanian organik, yaitu menggunakan pupuk alami organik bukan pupuk kimia buatan pabrik. Keuntungan pupuk alami yaitu pupuk organik melepaskan mineral secara perlahan melalui pelapukan alami. Sehingga ketersediaan mineral tanah lebih terjaga dan tidak perlu sering memupuk. Pupuk kimia menyediakan mineral secara langsung namun lebih cepat hilang dari tanah. Pupuk organik dan pupuk kimia melepaskan mineral-mineral yang sama sesuai yang dibutuhkan tumbuhan, namun jika terlalu sering memupuk dengan pupuk kimia akan berdampak buruk pada lingkungan. Pupuk kimia mudah terlarut dan terbawa air hujan ke sungai sehingga menyebabkan suburnya tanaman air. Jika tumbuhan air terlalu subur akan mengganggu kehidupan ikan. Apabila tumbuhan air mati, organisme pengurai membutuhkan banyak oksigen untuk menguraikannya. Kondisi tersebut menyebabkan oksigen terlarut dalam air berkurang sehingga menyebabkan banyak ikan atau organisme air yang mati.
Berkurangnya oksigen terlarut dalam air juga disebabkan kurangnya cahaya matahari yang tidak dapat menembus dasar sungai sehingga menghambat fotosintesis tumbuhan air.